Halo Leo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Mereka kaget luar biasa saat tahu siapa kamu sebenarnya. Namun penting ya di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada 9 of Wands, ada 10 of Cups, ada Strength, ada 7 of Cups, dan di sini juga ada 4 of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada 9 of Wands. Saya melihat di sini ini tentang kayaknya banyak orang yang sedang membicarakan kamu ya. Ini bisa tentang hal yang positif, tapi juga ada yang negatifnya. Kalau yang positif, saya lihat banyak orang yang mengagumi, banyak orang yang gak nyangka, banyak orang yang tidak menduga tentang keberhasilan kamu, tentang sesuatu hal yang kamu miliki. Kayaknya banyak orang yang membicarakan kamu saat ini, menggegerkan ya. Saat ini kamu bisa saja menjadi tentang kamu itu berita hangat yang menyebar kemana-mana tentang pencapaian kamu, tentang yang kamu miliki, tentang kehidupan yang luar biasa. Banyak orang yang kaget saat tahu siapa kamu sebenarnya. Itu yang positif ya, yang mengagumi, yang tidak menduga, yang gak nyangka. Tapi ada juga yang negatif, ada juga yang penilaian orang negatif, ada juga pandangan orang yang negatif terhadap kamu. Ini hidup gak lepas ya dari hal-hal yang seperti itu. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka dan tidak suka. Ada yang benar-benar tulus support kamu, ada yang benar-benar tulus bahagia melihat kebahagiaan kamu. Tapi ada juga yang pura-pura, ada juga yang pura-pura kayak ada perasaan iri, ada perasaan dengki di sini. Tapi itu udah jadi bagian dari kehidupan. Kadang orang-orang yang justru nggak suka atau iri itu justru orang terdekat, yang nggak mau hidupnya itu kalah saing dari kamu. Tapi kayaknya kamu udah nggak terlalu peduli tentang hal itu ya. Yang saat ini ya kamu berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kamu, pencapaian kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu juga.
Tapi ada juga di sini yang kayaknya ini tentang berita yang nggak baik ya. Ada yang mungkin di sini berita hangat tentang kamu ini juga tentang ada yang perselingkuhan, ada juga. Ada yang mengkhianati, ada yang sedang bermasalah dalam rumah tangga. Kayak di sini ada juga yang malu. Ada yang insecure, sebagian kamu. Ini ada kabar baik, ada kabar buruknya. Ada yang insecure, ada yang menutup diri, ada yang menghindar, ada yang menarik diri karena tentang masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu menarik diri juga di sini. Jadi ada positif, ada negatif, ada kabar baik dan ada kabar yang tidak baik. Ada Ten of Cup. Saya melihat di sini ada yang kayaknya hubungannya sedang di ujung tanduk ya saat ini. Ada yang sedang tidak baik-baik aja dalam hubungan rumah tangga, atau mungkin dalam pekerjaan atau dalam finansial sedang ada masalah, atau kehilangan pekerjaan yang berimbas kepada hubungan yang tidak lagi harmonis. Banyak pertengkaran, banyak percekcokan, berusaha untuk sabar, berusaha untuk bertahan, tapi semakin menyakitkan. Ada ya yang saya rasakan, sebagian kamu yang sedang punya masalah dalam rumah tangga, yang bingung mau ngapain, bingung mau menghadapinya. Ya, ini juga menyangkut sebenarnya banyak alasan kenapa kamu bertahan. Ini mikirin anak-anak juga, mikirin keluarga besar juga. Tapi apapun pilihan kamu, entah itu bertahan atau melepaskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Di sini ada strength. Saya melihat di sini tentang sebuah kekuatan ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya tidak mudah di sini. Ada yang membuat kamu menutup diri, ada yang membuat kamu insecure, ada yang membuat kamu di sini menarik diri, nggak mau ketemu orang ya, menarik diri dari lingkungan sosial atau pertemanan, karena mungkin saat ini kamu sedang jadi berita hangat. Tapi lama-lama kamu berusaha untuk kuat, karena hidup tidak akan lepas dari omongan orang ya. Hidup tidak lepas dari penilaian orang. Ada yang menganggap kamu gak baik, ada yang menganggap kamu ya mungkin jalan kamu itu tidak baik ya, macam-macam ya. Ada yang orang menyalahkan kamu atas perpisahan kamu dengan pasangan kamu, padahal tidak itu yang sebenarnya. Tapi ternyata semua itu membuat mental kamu jadi lebih kuat. Berusaha untuk kendalikan diri ya. Memang kita nggak bisa menutup mulut orang untuk tidak menilai atau berkata-kata yang tidak terhadap kita. Kita nggak bisa kendalikan. Tetapi kamu mampu mengendalikan diri kamu untuk tidak mau mendengar dan tidak peduli. Meski mungkin itu sampai juga ke telinga kamu ya, kamu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan. Memang kadang sulit ya, tapi belajar untuk tidak terlalu mendengarkan, tidak terlalu peduli tentang penilaian orang, karena orang lainnya bisa menilai. Mereka tidak pernah bisa tahu yang sebenarnya yang terjadi. Itulah yang membuat kamu kuat. Itulah yang membuat kamu bisa mengendalikan diri kamu. Kamu tahu harus bersikap seperti apa menghadapi orang-orang yang seperti itu. Oke. Di sini ada Seven of Cup. Di sini saya lihat di sini kamu sudah lebih berani melepaskan ya. Kayak sudah lebih berani melepaskan, mengikhlaskan, karena mungkin semakin kamu bertahan, semakin kamu mempertahankan itu kan semakin menyakitkan. Tapi di saat kamu melepaskan, ternyata itu membuat kamu lebih tenang dan lebih damai. Ya mungkin tidak terlalu memikirkan kata-kata orang, tidak terlalu uring-uringan. Di saat ada orang yang menilai kamu gak baik, kamu sudah lebih pasrah dan lebih ikhlas dengan keadaan ya. Berjalannya waktu, semua nanti akan baik-baik kok. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya juga kamu dalam kesengsaraan.
Akan ada saatnya kamu langkah maju, melihat ke depan dan tidak lagi mengingat tentang masa lalu. Karena mungkin ini berkaitan dengan hubungan, asmara, hubungan rumah tangga yang mungkin hancur, kandas. Ada yang nyakitin, ada yang mengkhianati, ada yang gosipin kamu, macam-macam ya. Di sini ada Four of Pentacle. Tapi yang terpenting saat ini ya fokus kamu tentang perbaikan ya. Tentang perbaikan. Bagaimana cara kamu untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu. Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu. Itu saling berkaitan ya. Pekerjaan, karir, hubungan, itu akan sangat berkaitan. Jadi fokus kamu, mungkin ada yang sebagian kamu saat ini mengesampingkan tentang hubungan asmara. Nggak mau dulu untuk mikirin tentang hal-hal yang memberatkan pikiran. Saat ini kamu lebih fokus kepada kehidupan yang lebih ringan-ringan aja, yang lebih bisa membuat kamu lebih tenang, lebih damai. Ya berusaha untuk kembali menata kehidupan kamu. Terlepas siapapun atau apapun yang nyakitin kamu, saat ini fokus terhadap bagaimana memperbaiki finansial, pekerjaan, usaha, bisnis. Di saat semua sudah tertata, itu hal-hal baik itu juga akan datang dengan sendirinya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada trust and fight, ada mother, ada spouse, ada from, dan di sini juga ada Atlantis. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini nggak lepas ya, hidup kamu nggak lepas dari perjuangan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan atau untuk berada di posisi yang saat ini. Banyak hal yang kamu perjuangkan, banyak hal yang tidak mudah yang harus kamu dapatkan, harus kamu lewati artinya. Ya, ada semangat yang luar biasa di sini. Tapi di sini saya juga lihat ada kasih sayang ya, ada kasih sayang. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa hidup kamu itu kesepian. Ada orang yang tulus di sini. Ada keluarga yang support kamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Ya meskipun ya mungkin kamu merasa keluarga kok menjauh, kok teman menjauh. Di sini sepertinya kamu juga harus perlu terbuka, introspeksi diri, evaluasi diri. Apakah selama ini kamu menjalin kedekatan dengan keluarga? Jadi di saat kamu punya masalah, ya jangan berharap keluarga bisa langsung tahu. Ya artinya kamu harus terbuka dulu, kamu harus jujur dulu. Jadi penting untuk kamu ke depannya untuk lebih menjaga hubungan dengan keluarga, orang tua, saudara. Untuk ya meskipun ada juga saudara yang kadang iri ya, kadang ada juga saudara yang kadang nggak bener juga. Tapi di sini ya terpenting kalau orang tua ya selalu memberikan yang terbaik ya untuk anaknya. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Oke, introspeksi diri, perbaiki diri kamu untuk menjalin kedekatan dengan keluarga. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kamu kembalinya ke keluarga juga nantinya. Dan gak akan ada kasih sayang yang putus di sini. Di sini juga ada sesuatu hal yang akan dimulai ya. Saya lihat akan ada sesuatu hal yang dimulai. Ada pernikahan juga di sini nantinya. Ada kedatangan seseorang. Atau mungkin seseorang yang sudah cukup lama kamu nanti-nantikan akan hadir. Atau yang sudah cukup lama dalam penantian panjang, belum ketemu jodohnya, belum ketemu seseorang yang benar-benar mampu meluluhkan perasaan kamu, atau seseorang yang mampu membuktikan. Tapi di sini saya lihat ya, dalam waktu dekat, bisa saja seseorang ini akan datang dan hadir ya, nggak butuh waktu lama untuk dia. Nggak butuh waktu lama untuk dia berani berkomitmen dengan kamu. Ada sesuatu hal yang di dalam diri kamu yang tidak dia jumpai dari orang lain ya, makanya dia sudah
nggak mau banyak basa-basi, nggak mau banyak drama, udah langsung to the point untuk bisa melamar kamu. Saya lihat untuk kamu yang masih sendiri akan ada pernikahan di sini. Ya meskipun ada juga yang masih menutup diri, ada juga yang masih nggak percaya kalau ada yang terbaik. Tapi dengan pembuktian, ya gimana pun kamu berusaha untuk menutup diri, gimana pun kamu berusaha untuk nggak mau, tapi kalau Tuhan menginginkan seseorang ini menjadi jodoh kamu, ya pendamping kamu, ya itu akan terjadi. Dengan sendirinya, perasaan kamu akan terbuka untuk dia. Oke? Saya lihat di sini akan ada kedamaiannya, kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kamu. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang hebat, bahagia, damai, tenang. Oke, ya mungkin kesengsaraan, penderitaan, kegelisahan itu akan segera berakhir. Akan ada sesuatu hal yang bikin kamu tenang, damai di sini. Oke, ya artinya di sini kamu sudah lebih bisa mengendalikan diri, mengendalikan ego, sudah tidak memaksakan, sudah menjadi diri sendiri. Yang penting itu jujur kepada diri sendiri. Jangan memaksakan dan lepaskan pikiran-pikiran negatif. Karena pikiran negatif itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat aliran cinta juga, menghambat langkah kamu untuk memulai sesuatu. Jadi apapun yang mungkin terjadi di sini, apapun yang orang gosipin, apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu, di sini kamu harus buktikan kamu mampu untuk merubah dan buat mereka kaget. Kaget kalau kamu bisa move on. Mereka akan kaget saat tahu siapa kamu sebenarnya yang benar-benar mampu melupakan, merelakan, mengikhlaskan apapun yang pernah terjadi. Oke, dan inilah kamu yang sekarang dengan kebahagiaan kamu, dengan apa yang kamu miliki, dengan sesuatu hal yang luar biasa yang tidak semua orang bisa miliki. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun cobaan, apapun yang ada, apapun ujiannya dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.